المسلمين ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح الحبيب محمد عبد الرحمن الجفري مولى عرشه ثم إلى روح عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي أحد أصحاب النصائح الدينية ما إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أروع أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي ما إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن وروح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريسي ثم إلى روح الحبيب علي بن مشهور إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم ثم إلى سيدي الوالي محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف ثم عم جعفر بن عبد الله بن السقاف ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يرزقنا حسن الخاتمة عند الموت أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة وأن الله يرزقنا يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق فتوح المبين طول أعمارنا في صحة وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas zakat secara terperinci ya. Alhasil zakat itu tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama nisab, yaitu batas minimal wajib dikeluarkannya zakat. Yang kedua adalah haul itu 1 tahun. Itu terjadi tidak di semua harta yang dizakati. Biasanya terjadi pada harta ternak, zakat pribadi, dan zakat perdagangan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kadar zakat yang dikeluarkan, jumlah zakat yang dikeluarkan. Nah, kita sudah membahas harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah ternak, dan itu kita bahas di pertemuan yang lalu perinciannya. Kalau mencapai nisab sekian, zakat yang harus dikeluarkan berapa. Kemudian yang kedua adalah zakat hubub wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang wajib dizakati itu makanan pokok, di antaranya beras, gandum, dan lain-lainnya. Kemudian buah yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur. Kemudian dia wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen, kecuali jika dalam 1 tahun terjadi panen 2 kali dan jumlahnya masing-masing tidak mencapai nisab, tapi kalau digabung mencapai nisab selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya gabungan antara panen yang pertama dengan panen yang kedua. Tapi kalau panen 1 kali panen dia sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Jika sawahnya itu diairi secara alami, irigasinya secara alami. Jika diairi secara alami zakatnya 1/10. Jika diairi sawahnya itu dengan usaha bukan alami. Kalau alami
dari sungai atau dari curah hujan, 1/10 zakatnya. Tapi kalau diairi dengan usaha, zakatnya 1/20. Kalau diairi secara alami setengah dan diairi secara usaha setengah, umpamanya 4 bulan, 2 bulan diairi secara alami, 2 bulan diairi secara usaha, zakatnya atau dia kebingungan, ini berapa bulan yang dengan alami dan berapa bulan yang dengan usaha, zakatnya saya kemarin salah, saya bilang 3/4 kurang gitu ya. Saya menyebutnya itu tidak lengkap. Thalatha arba'ihi, 3/4 dari 1/10, jadi 3/40. Zakatnya 3/40. Tapi kalau dia tahu berapa bulan diairi secara alami dan berapa bulan diairi secara usaha, maka itu nanti tinggal dijumlah, disesuaikan gitu ya. Kemudian ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, hanya kita sekedar mengulang saja. Kemudian ada zakat naqdain. Zakat naqdain itu zakat kontan, harta pribadi. Harta pribadi, kalau harta pribadi wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab. Nisabnya kalau emas ishruna mithqal. Ishrun mithqal, 20 mithqal itu sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu tinggal dikiaskan kalau sekarang disesuaikan, sekarang ini harganya berapa 85 gram emas itu. Kalau umpamanya 80 juta berarti nisab harta kita itu mulai 80 juta. Kalau kita punya uang pribadi 80 juta, maka kita harus mencatat. Kalau selama setahun uang 80 juta yang kita miliki itu tidak pernah kurang dari 80, tidak pernah kurang dari nisabnya 85 gram emas itu, selama 1 tahun tidak pernah kurang atau bahkan lebih, nanti di akhir tahun dilihat jumlah uangnya, jumlah uang pribadinya plus piutang dikali 2,5%. 2,5%. Begitu. Kecuali perhiasan. Kalau perhiasan tidak dihitung zakat. Kemudian selain itu ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan, semua hal yang kita dagangkan di akhir tahun tutup buku dihitung. Modal plus piutang, modal, keuntungan, piutang kali 2,5%, dikurangi hutang kali 2,5%. Hutang tidak dimasukkan ke hitungan harta yang wajib dizakati kecuali hutang yang berkaitan dengan modal. Hutang untuk menyuntik modal itu masuk dihitung dan dizakati. Nah, itu di akhir tahun. Selebihnya ada harta rikas. Harta rikas itu harta temuan jahiliyah. Sekarang tidak mungkin ada zaman sekarang nih ya. Kemudian yang terakhir adalah zakatul ma'din. Zakat ma'din itu zakat pertambangan. Tambang yang wajib dizakati hanya emas dan perak. Kalau zakat tambangnya bukan tambang emas dan perak, tidak ada zakatnya. Tambang itu tidak dizakati, tapi perdagangannya nanti ada zakat di situ. Sama juga seperti umpamanya saya ternak. Ternak itu kalau ternaknya diternakkan fi kalain mubah, di antara syaratnya ternak yang wajib dizakati jika ternak itu diberi makan di padang yang tidak dimiliki oleh siapapun. Padang ilalang yang tidak dimiliki oleh siapapun, di tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun, tempat yang tidak ada pemiliknya. Kalau sampai si peternak tadi memberi makan ternaknya atas usahanya, harus mengeluarkan biaya dalam memberi makan ternaknya, maka ternaknya tidak dizakati.
ternaknya tidak wajib dizakati. Tapi jual beli ternaknya itu jadi kena zakat. Jadi zakatnya bukan zakat ternak lagi, zakatnya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Nah, saya kira di zaman ini semua peternak pasti memberi makan ternaknya atas hasil dari usahanya sendiri ya, bukan di tempat yang bebas, di alam yang bebas. Nah, itu harta zakat. Selebihnya kalau mau lebih dalam ya belajar fikih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini penting ini ya. Zakat ini penting. Kita mau mengetahui pentingnya zakat, baca ini, bab ini. Halaman 149, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, walil muzakki fi ikhrajiz zakati thawabun azimun wa ajrun karimun. Setiap orang yang mengeluarkan zakat, dalam mengeluarkan zakatnya itu dia akan mendapat pahala dan balasan yang besar dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita mengeluarkan zakat, padahal itu wajib ya, sesuatu yang wajib. Setiap kita mengeluarkan zakat, kita dapat pahala dan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Perbuatan yang wajib itu pahalanya pasti lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang sunnah. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kalau mubah kita lakukan perbuatan mubah, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sunnah ada pahalanya. Kalau wajib, pahalanya lebih besar dari sunnah. Nah, makanya sebagian ulama itu selalu potong jalan untuk meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau segala sesuatu yang mereka lakukan pahalanya menjadi pahala wajib. Yang sunnah mereka buat jadi wajib. Caranya bagaimana? Dia mengeluarkan sedekah. Kalau zakat jelas wajib gitu ya. Zakat jelas wajib. Kalau yang sunnah kita mau menjadikan wajib sebelum dia mengeluarkan hartanya untuk diberikan seseorang. Karena sedekah itu sunnah, dia ingin pahala wajib, dia mengucapkan di dalam hatinya dulu, saya nazar ingin mengeluarkan zakat ini untuk fakir miskin. Kalau nadar hukumnya jadi wajib. Jadi wajib dia keluarkan yang seharusnya sunnah, karena dia nadar kualitasnya jadi wajib, dia dapat pahala wajib. Tapi kalau mau nadar harus pandai-pandai ya, mempertimbangkan. Sebab kalau nadar itu tidak bisa digugurkan, harus dijalankan. Tapi begitu caranya mereka meningkatkan kualitas amalnya. Di samping orang yang mengeluarkan zakat itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, walahu fihi manafi'un wa fawaidun. Dalam mengeluarkan zakat itu ada manfaat dan faedah yang banyak sekali. Manfaatnya banyak, faedahnya banyak. Apa manfaat faedahnya? Buat nanti kita di akhirat atau buat kedudukan ukhrawi? Enggak. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, manfaatnya diniyah wa dunyawiyah. Orang yang rajin mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapat manfaat dan faedah yang banyak, manfaat agama dan manfaat duniawi. Tapi yang didahulukan yang diniyahnya atau dunyawiyahnya? Diniyah dulu. Jadi ini ada pesan. Kalau mau berbuat, beramal, itu yang dikejar urusan akhirat dulu, baru urusan dunia. Jangan sampai yang menggerakkan kita beramal itu hanya dunia saja. Dunia terus. Orang mau mengeluarkan zakat, kalau ada problem di dalam hidupnya, dia baru mengeluarkan zakat karena urusan dunia juga. Urusan agamanya sama sekali tidak dia kejar. Sama seperti orang zaman sekarang.
Ziarah wali kalau ada problem dunia toh. Hah? Kalau problem dunia baru dia cari wali kemana-mana. Wali yang hidup atau yang pindah alam. Hah? Baru dia datang, baru dia rajin. Dia datang ke tempat ulama kalau ada problem dunia aja. Kerjaannya macet, anaknya sakit, atau urusan macam-macam, baru dia datang. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia tidak datang untuk urusan akhirat? Akhirat itu lebih tinggi daripada dunia. Akhirat lebih tinggi daripada dunia. Dunia ini kita cari sebesar apapun, pasti akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Ukhrawi, sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih tinggi tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Setitik kenikmatan nanti di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, makanya kita kalau mau mengejar sesuatu, kejar dulu kedudukan di akhirat. Dunia ini ngikut nanti, tabi' sebagai pengikutnya akhirat. Pengikutnya akhirat. Loh, boleh enggak kalau saya beramal untuk membereskan urusan dunia? Boleh, tapi jangan cuma itu 100% yang kamu pikirkan. Orang sholat sunnah, yang dicari sholat sunnah yang buat rezeki lancar. Rezeki lancar ini kalau duha 8 rakaat rezekinya bisa lancar. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbarnya untuk perusahaan ini ya. Allahu Akbar untuk perusahaan. Boleh enggak? Enggak ada masalah. Karena kamu tetap minta kepada Allah SWT. Tapi jangan cuma itu. Jangan cuma urusan dunia yang kamu, sudah dunianya untuk dunia, akhiratnya juga untuk dunia. Kebalikannya, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, orang-orang soleh itu, akhiratnya akhirat 100%, dunianya untuk akhirat. Kalau kita enggak, dunianya dunia 100%, sholatnya, ngajinya, semuanya untuk dunia juga. La haula wala quwwata illa billah. Terus untuk akhiratnya kapan hidup kamu? Kamu merasa hidup ini cuma di dunia saja? Enggak. Kita sebentar lagi meninggalkan dunia ini, tidak lama. Apa bekal kita untuk akhirat? Niatkan segala sesuatu untuk kepentingan akhirat. Dunia boleh saja kita niat untuk kepentingan dunia, tapi akhirat itu yang nomor satu harus kita letakkan di dalam hati. Nomor satu. Ada orang tadinya tidak pernah sholat qobliyah, tidak pernah sholat ba'diyah, baca wirid lagi, sudah tidak pernah sama sekali di dalam hidupnya. Begitu kena masalah, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, wiridnya dibaca, waqiah 10 kali setiap hari dibaca terus karena urusan. Tadinya kalau tidak ada problem, hatta Al-Qur'annya tidak pernah dibaca semua, bukan cuma waqiahnya. Sampai sekarang ada orang kalau orang ziarah, mau kemana kamu? Saya mau ziarah keluar Batang. Ada masalah apa? Mau ziarah keluar Batang ada masalah apa? Ya sudah, mau ziarah para wali Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Wah, ini masalahnya berat. Problemnya berat ini. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, ini problemnya terang berat ini. Masalahnya di rumah berat atau di kantornya berat. La ilaha illallah. Nah, kita mulai niatkan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk akhirat. Dunia nanti ngikut. Suatu ketika ada orang datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Dia bilang, "Wahai Habib, tadi malam saya mimpi." Apa mimpinya? Kata orang itu, "Saya mimpi di atas kepala Habib Abdul Qadir ada wanita yang sangat cantik sekali. Yang hadir di majelismu ini, wahai Habib, semua tidak ada yang lihat wajahmu, semua lihat wanita yang cantik di atas kepalamu." Kata Habib Abdul Qadir, "Wah, mimpi kamu itu benar." Apa maknanya mimpinya? Semua yang datang ke majelis ini sebagian besar tujuannya dunia, bukan tujuan akhirat. Datang ke wali-wali Allah, datang ke para ulama, tujuannya untuk dunia. Tidak ada yang datang, "Ya Habib, bersihkan hati saya dari kotoran." "Wahai Habib, saya kok males
ibadah saya ini males, kendor ibadah saya. Doakan supaya saya ini jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Habib, saya punya problem besar. Apa problem besarnya? Saya belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Tunjukkan kepada saya bagaimana caranya, atau minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kalau kita bisa bebas dari perbuatan maksiat, kemudian punya semangat, motivasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lillah, untuk Allah bukan untuk yang lain. Nah, itu rezeki yang benar-benar nikmat itu ya, yang tidak dimiliki oleh sebagian besar manusia. Kalau cuma rezeki dunia, badan sehat, semua orang, mau kafir, mau muslim, semua ada yang punya rezeki dunia, ada yang badannya sehat. Tapi kalau spiritualnya sehat, itu tidak semua orang punya. Hatinya bersih, tidak semua orang punya. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang punya ini. Ini sesuatu yang langka tapi tidak ada yang ngejar. Yang ngejar ini, yang dikejar ini sesuatu yang banyak sebagian besar orang mengejarnya. Nah, ini ada isyarat dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi diniyah dulu baru duniawiyah. Din dulu, agama dulu kita luruskan. Wa fil mal balaya wa fitan wa afat. Kata beliau, di dalam harta itu terdapat bala, fitnah, godaan ya, dan afat, penyakit. Harta yang kita miliki itu dalamnya ada bencana, ada fitnahnya, ada godaannya ya. Kemudian ada penyakit-penyakit. Jadi kita kalau pegang harta itu, kita pegang uang ya, pegang cek atau uang. Dalamnya uang ini yang kita pegang itu ada penyakitnya, ada bencananya, ada godaan-godaan yang bisa menghancurkan kita. Jadi jangan senang kalau megang uang. Megang uang ini berarti megang penyakit ini kita ini ya. Oh, maksudnya apa Ustaz? Ada coronanya? Enggak, bukan corona. Kalau corona yang kena paling mati, selesai. Ini penyakitnya, ini penyakit yang bisa membahayakan bagi kita nanti di akhirat. Bahaya. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kata Habib Umar bin Hafid, dinar akhiruhu nar, dirham akhiruhu ham. Dinar. Akhir dari kata itu nar, api. Dirham, akhir dari kata dirham, ham. Ham itu sumpek. Dinar itu ada apinya di dalamnya. Dirham ada kesumpekan, kegundahan di dalamnya. Di dalam semua itu. Nah, harta yang kita pegang itu di dalamnya ada bencana, ada penyakit. Yaslam minha al-muhafidh ala ikhrajiz zakah insyaallah ta'ala. Yang bisa selamat dari penyakit-penyakit ini, musibah yang terdapat di dalam harta ini, hanya mereka yang menjaga zakat, mengeluarkan zakat tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala, akan selamat dari penyakit. Berarti kalau orang tidak mengeluarkan zakat, semakin banyak dia menumpuk harta, tidak mengeluarkan zakatnya, pada hakikatnya dia semakin banyak menumpuk bencana di dalam rumahnya, menumpuk penyakit dan menumpuk fitnah di dalam rumahnya. Karena tidak dia keluarkan, dia tidak akan selamat dari itu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza addaita zakata malika tibatan biha nafsuka faqad adhabta anka syarrahu." Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menunaikan zakat hartamu sebagai kebaikan bagi dirimu, maka pada saat itu kamu telah melenyapkan dari dirimu keburukan harta tadi.
adhabta anka syarrahu ay syarra malika. Kamu telah melenyapkan dari dirimu keburukan dari harta tadi. Berarti kalau kita tidak mengeluarkan zakat, kita makan harta sama kotorannya. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, kita beli beras, berasnya dalamnya ada kotorannya. Kita nyalakan lampu rumah ada penyakitnya, ada kotorannya. Kita bayar pajak rumah untuk tinggal, rumah yang kita tinggali juga ada penyakitnya, ada bencananya, ada kotorannya. Kita beli apapun, di dalamnya ada penyakitnya, ada kotorannya. Bagaimana caranya mengeluarkan kotoran, penyakit, bencana dari semua harta yang kita miliki? Keluarkan zakatnya. Kata Rasulullah SAW, faqad adhabta anka syarrahu. Wa kadzalika la ya'rudu lil malil muzakki syai'un minal matalif wal mahalik. Jadi ini manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya orang mengeluarkan zakat apa yang pertama? Yang pertama, akan dijauhkan dari hartanya berbagai macam penyakit. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat, kata beliau, tidak akan kebinasaan, hartanya itu tidak akan didatangi oleh kebinasaan dan tidak akan hilang. Matalif itu tidak hilang. Hartanya tidak akan hilang dan hartanya tidak akan binasa. La ya'rud, tidak datang, lil mal, kepada harta al-muzakki, harta orang yang mengeluarkan zakat, syai'un, sedikit pun, minal matalif, hal-hal yang bisa menjadikan harta itu lenyap, hilang. Wal mahalik, yang bisa menghancurkan harta tadi. Tidak akan datang ke hartanya orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat, hartanya tidak hilang dan tidak akan lenyap. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya mudah hilang, mudah lenyap. Nanti kalau dia beli sesuatu, hilang. Beli ini rusak. Pesan sesuatu, telat. Beli tiket, hangus. Beli ini karena dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat. Beli buah, busuk. Beli beras, sebentar sudah rusak. Karena dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dari mana ini Habib Abdullah bin Al-Haddad kok bisa berpendapat seperti itu? Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah hilang, tidaklah hancur, tidaklah lenyap harta yang ada di laut atau yang ada di darat kecuali hartanya orang yang tidak mau zakat. Rasulullah ini yang mengatakan, orang yang menahan zakat itu hartanya mau diletakkan di laut, tenggelam. Mau diletakkan di darat, hilang. Hartanya akan hilang. Ini yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu ada orang tidak pernah mengeluarkan zakat tapi kok tetap kaya ya? Ya dia kaya tapi tetap hartanya mudah hilang, mudah lenyap. Loh, itu ada orang rajin mengeluarkan zakat tapi kok bangkrut perusahaannya. Nah, kalaupun dia bangkrut, bangkrutnya untuk kebaikan dirinya. Berarti mau diberi sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini belum selesai pembahasannya, nanti dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad apa itu yang dimaksud binasa. Hartanya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu kok binasa, disebut sama Rasulullah lenyap. Itu kenapa? Nanti dijelaskan. Wa qalu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan zakat, bukan dengan asuransi. Dengan zakat. Ada orang zaman sekarang disuruh mengeluarkan zakat
Padahal dijamin oleh Rasulullah SAW, kamu kalau mengeluarkan zakat, pasti dijaga harta kamu. Tidak mau dia. Tapi mengeluarkan asuransi, berapa juta dia mengeluarkan asuransi setiap bulan. Belum tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernah ada orang datang ke Habib Zain bin Smith. Ya Habib, asuransi boleh enggak? Haram. Asuransi tidak boleh. Terus nanti kalau terjadi sesuatu di mobil saya, di rumah saya, terus saya jaganya pakai apa? Mau saya beritahu caranya jaga rumah kamu, mobil kamu. Iya, sedekah. Asuransinya bayar ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayar ke orang. Kalau bayar ke Allah Subhanahu wa taala, itu asuransi badan kita dijaga sama Allah. Mobil kita nanti dijaga, motor kita dijaga, rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau asuransinya bayar ke orang, hukumnya tidak diperbolehkan, haram. Asuransi ke Allah boleh. Nah, hartanya dijaga, wadawu mardhakum bis sadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada orang sakit, sedekah. Nah, ini ada kejadian ayah saya sendiri nih ya. Ayah saya sendiri. Dulu punya pabrik kain, ada orang pesan, ini kain pesanan ini ya, jadi tidak bisa dijual umum ini, kain ini pesanan ini, dipesan sama orang satu gudang pesanannya, orangnya hilang, tidak tahu kemana, yang pesan ini tidak ada, jadi ini satu gudang, ini mau dijual kemana, tidak paham ini pasarnya kemana juga, tidak paham. Nah kata ayah saya, cerita ke saya, tiba-tiba saya duduk di kantor, nggak tahu, saya lupa buka kitab atau apa, dia ingat salah satu sabda Rasulullah SAW, dawu mardhakum bis sadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Padahal itu kan sebelumnya kan hassinu amwalakum bis sadaqah, juga jaga harta kalian itu dengan zakat, dengan sedekah. Dawu mardhakum bis sadaqah, yang sakit sama Rasulullah suruh ngobati pakai sedekah. Ini harta saya satu gudang sakit semua sekarang ini. Hah? Mau saya obati dengan sedekah, mengeluarkan uang. Berapa jumlahnya saya lupa. Sebut saja 300.000 gitu ya. 300.000. Baru mau dia keluarkan, tiba-tiba ada orang di depan masuk. Orang ini, dia tahu ini orang enggak mampu. Panggil. Belum apa-apa, ini ada buat kamu. 300.000. Orang yang tadi ini yang terima sambil nangis. Ya Allah, saya ini baru saja kebingungan mau bayar SPP-nya anak, tidak punya uang, jumlahnya persis. Ya jumlahnya segitu. Jumlahnya seperti itu. Ya sudah, ini Allah yang menjodohkan ini. Ini uang diterima, orangnya keluar, sebentar lagi dapat telepon, barangnya diorder orang semua. Barangnya yang tadi tidak laku itu, semua diorder oleh orang. Alhamdulillah, keluar barang tadi. Tapi ini bukti dari sabda Rasulullah SAW. Ada orang mengeluarkan zakat, penyakit anaknya bisa sembuh, penyakit dirinya bisa sembuh. Tapi sekali lagi, kembalinya ke awal tadi. Jangan cuma urusan dunia saja, urusan akhirat itu lebih penting. Nah, dawu mardhakum bisadaqah, penyakit kita ini kan macam-macam. Ada penyakit fisik, yang lebih parah lagi penyakit batin. Kalau kamu punya penyakit batin, sedekah yang banyak. Sedekah, ya Allah, saya ini tidak bisa meninggalkan maksiat A. Keluarkan sedekah, niat. Ya Allah, ini saya keluarkan supaya penyakit-penyakit hati saya ini hilang dari dalam diri saya. Keluarkan sedekah, ya Allah, saya keluarkan sedekah. Saya mau dari sedekah saya ini ridhamu, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagian besar mencapai kedudukannya dengan kedermawanan. Dengan kedermawanan. Nah, banyak cerita di mana-mana mengenai orang yang dapat kedudukan karena sedekah. Salah satunya, saya pernah mendapat cerita dari guru saya, ada satu orang masih makan di pasar, di pinggir pasar itu. Dia kalau sekarang buka
makannya itu dibuka, dia baru mau makan, sebentar lagi dia lihat ada orang yang lusuh duduk dan dia tahu ini orang kelaparan. Akhirnya di paruh makanan tadi, yang separuh diberikan orang tadi. Kemudian dia tidak jadi makan di situ, tutup jalan. Waktu dia jalan, ternyata kebetulan yang dia beri itu, orang miskin yang dia beri itu, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dia jalan, orang miskin yang wali itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, seperti halnya dia menyumbat rasa laparku dengan sebungkus nasi. Cuma modalnya jadi wali ini sebungkus nasi ini ya. Seperti halnya dia menyumbat rasa laparku dengan sebungkus nasinya, sumbatlah segala kelalaian di dalam hidupnya darimu. Jadi ini jalan beberapa langkah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebungkus nasi. Saya juga pernah mendengar cerita dari guru saya, ada satu wanita di pasar baru mau makan. Makan makanan yang paling dia sukai. Tinggal suapan terakhir. Suapan terakhir itu paling nikmat katanya. Tinggal suapan terakhir nih. Ini dia paling doyan sama makanan ini. Tinggal suapan terakhir baru mau dia makan, lihat ada anak kecil ngiler gitu ya, ngelihat dia makan ini anak kecil. Dia tidak paham, loh ya Allah selama ini anak ini ngelihati saya. Ini padahal ini paling enak ini, kata dia. Enak ini makanannya ini. Terus akhirnya dia mengorbankan satu suap tadi, dia korbankan, dia suapkan ke anak kecil tadi yang kelaparan. Wanita ini tinggalnya di desa. Pulang wanita ini di desa, dia kerja sendiri di rumah. Seperti yang kita ketahui, rumah di desa itu kan berjauhan, jauh satu sama lain. Ini dia tinggal dia sendiri sama anak bayi, anaknya dia masih bayi. Waktu dia masih kerja di rumahnya, tiba-tiba masuk seekor serigala, anak bayinya ini dibawa lari serigala. Anaknya masih bayi itu digigit serigala, dibawa lari. Mau dimakan sama serigala tadi. Lari ini wanita ini. Wanita ini lari, dia kejar. Ini kalau sudah cerita gini jangan tanya dalilnya ini ya. Dengar aja, ambil hikmahnya ini ya. Tapi saya dengar dari guru saya ini. Lari ini. Wanita ini dikejar serigala ini. Tapi ya serigala larinya lebih kencang daripada wanita tadi, sampai wanita ini tadi jatuh. Nangis dia. Anaknya dibawa lari sama serigala tadi. Dia lihat serigala itu lari, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menangkap serigala tadi. Ditangkap, dibuka mulutnya, diambil anaknya. Ya Allah, nangisnya tadinya sedih berubah jadi bahagia nangisnya ini. Alhamdulillah, laki-laki itu datang menghampiri wanita tadi, diserahkan. Ya Allah, terima kasih, saya tidak bisa balas jasa kamu. Kamu ini siapa? Kok tahu-tahu muncul di desa ini, kan rumah berjauhan. Kamu siapa? Saya malaikat. Malaikat saya. Malaikat turun untuk saya nih, untuk menyelamatkan anak saya. Iya, saya ini tidak turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi di langit disuruh Allah Subhanahu wa taala turun menyelamatkan anak kamu. La ilaha illallah. Apa ini kelebihan yang saya miliki sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat turun untuk menyelamatkan anak saya? Apa kelebihannya? Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Apa pesannya? Satu suap yang tidak jadi dibalas dengan satu suap yang tidak jadi. Nah, ada pesan dari Allah ya. Satu suap yang tidak jadi kamu makan tadi, kamu berikan ke anak miskin, ini dibalas dengan satu suapnya serigala tadi tidak jadi, dibalikkan ke kamu. Jadi kalau tadi yang satu-satu dia makan, ya anaknya hilang. Tapi karena satu suap yang tidak jadi ini diberikan kepada anak kecil itu, satu suapnya serigala ini diambil sama Allah, tidak jadi, dibalikkan ke ibunya ini, yang sedekah tadi. Subhanallah, itu manfaatnya sedekah. Manfaatnya sedekah luar biasa.
Kita kadang-kadang tidak tahu. Kalau kita tidak mengeluarkan sedekah, nanti yang kejadian harta kita ya keluar nanti untuk di jalan yang menyakitkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya jangan sayang-sayang untuk sedekah. Sedekah itu untuk diri kita sendiri kembalinya. Akhirat, diniyah, wa dunya, wiyah. Hasinu amwalakum bizakati wadawu mardakum bisadaqati. Fal malu al-muzakki muhassinun wa mahfudun fi hirzillah. Hartanya orang yang mengeluarkan zakat itu dibentengi dan dijaga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu tayyibun mubarakun, karena hartanya orang yang dizakati itu hartanya menjadi baik dan berkah. Wal malul ladzi laisa bimuzakka dha'i. Sedangkan harta yang tidak pernah dizakati hilang harta tadi. Lenyap. Mengapa? Li'annahu khabithun wa ghair mubarak. Karena harta yang tidak pernah dizakati itu buruk dan tidak diberkahi. Berkah itu sesuatu yang berkah itu sesuatu yang bermanfaat, berguna, mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Itu sesuatu yang berkah. Ada orang hartanya banyak tapi tidak berkah. Ada orang hartanya sedikit, berkah. Seperti Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah. Kelaparan Abu Hurairah, diajak pulang sama Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini kelaparan, tidak punya apa-apa karena dia kerjanya setiap hari di masjid. Datang Sayyidina Abu Bakar, ditanyai oleh Abu Hurairah, supaya Sayyidina Abu Bakar itu tahu kondisinya yang kelaparan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, pertanyaannya dijawab, ditinggal pergi. La ilaha illallah, tidak tahu dia ini dalam keadaan lapar. Sebentar lagi datang Sayyidina Umar. Oh, ini kalau Umar Ibn Khattab mungkin tahu kondisi saya lapar. Ditanyai, tujuannya tanya supaya lihat dirinya ini dalam keadaan lapar gitu ya. Ditanyai satu pertanyaan, dijawab oleh Sayyidina Umar, ditinggal. Tidak tahu juga kondisinya Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar. Sampai datang Rasulullah SAW. Ini terang faham kalau Nabi Muhammad ini ya. Ditanyai satu pertanyaan, Rasulullah senyum, tidak dijawab pertanyaannya, ayo ikut aku ke rumah. Tahu ini maksudnya tanya, ini maksudnya makan gitu ya. Ayo ikut aku ke rumah, kata Rasulullah SAW. Diajak ke rumahnya. Abu Hurairah sudah seneng ini. Kalau kita mungkin bayangkannya nasi kebuli atau nasi mandi ini ya, kelaparan. Tapi rumahnya Rasulullah ada apa aja rumahnya Rasulullah ini ya. Sederhana rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pernah tidak ada makanan di dalam rumahnya 3 bulan. Rasulullah ya. Maka bertahan hidup cuma dari kurma dan air putih. Rasulullah SAW. Masuk ini Abu Hurairah, tidak ada apa-apa di rumahnya Rasulullah SAW kecuali susu 1 gelas. Susu 1 gelas ini. Abu Hurairah, ya Allah, susu 1 gelas ini. Kata Abu Hurairah, ya sudahlah, lumayan daripada tidak dapat apa-apa. Daripada nggak dapat apa-apa, ya sudah, royet sudah, susu 1 gelas. Waktu Abu Hurairah mendekat ke arah gelas itu, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, panggil teman-teman kamu yang di masjid semua. Susunya 1 gelas, suruh manggil teman-teman yang di masjid. Temannya di masjid ada 30-an lebih itu. Ya Allah, ini saya dapat berapa tetes ini. Tapi karena dia disuruh sama Rasulullah, dia jalan walaupun dalam kondisi lapar. Coba kita bayangkan kalau kita jadi Abu Hurairah. Terang di jalan ngomel terus kita ini ya. Tapi Abu Hurairah tidak seperti itu. Sudah lapar disuruh balik ke masjid, manggil teman-temannya, ini tidak jelas nasibnya di susu ini berapa tetes ini dia ini ya. Berangkat Abu Hurairah ke masjid, manggil temannya. Kata Rasulullah SAW, ini pegang gelas ini. Saya yang nuang, kamu yang megang gelas itu. Satu persatu, kata Abu Hurairah, dituang susu ke gelas itu, diminum sahabat satu persatu. Saya lihat air yang di gelasnya Nabi itu tidak kurang sedikit pun.
Itu berkah itu. Tangannya Nabi Muhammad SAW ini berkah nih. Tuang lagi minum, tuang lagi. Rasulullah mau menunjukkan ini, kamu takut ini tidak kurang-kurang ya. Sampai semua sahabatnya Abu Hurairah minum, terakhir Nabi tidak minum air susu tadi. Tidak diminum oleh Rasulullah. Abu Hurairah yang suruh minum dulu. Minum, sekarang kamu yang minum. Ya Rasulullah kamu dulu. Enggak, kamu dulu minum. Diminum sama Abu Hurairah. Dia minum karena takut habis, Rasulullah enggak kebagian kan. Dia minum sedikit, diberikan Rasulullah. Enggak, zid ya Abu Hurairah. Tambah lagi. Minum lagi. Dilihat enggak kurang. Diberikan Rasulullah, zid, tambah lagi. Minum. Berikan lagi ke Rasulullah, tambah lagi, kata Rasulullah. Tambah lagi. Sampai perutnya sudah kenyang. Tadinya lapar, ini kenyang dengan susu yang dibeli Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, zid, tambah lagi. Kata dia, sudah tidak ada tempat ya Rasulullah. Sudah kenyang saya. Baru diambil oleh Nabi, diminum, habis. Nah, itu berkah itu Rasul SAW. Nah, kita mau harta kita ini berkah terus. Nah, berkah itu hartanya bermanfaat. Hartanya bermanfaat. Wal mal alladzi laisa bimuzakka dha'i. Kalau harta yang tidak pernah dizakati itu habis hartanya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, ma khalatatiz zakah malan illa mahagathu. Tidaklah harta zakat itu bercampur dengan harta seseorang kecuali harta tadi menggerogoti harta orang tersebut, membinasakan harta orang tersebut. Jadi harta zakat itu kalau tidak dikeluarkan seperti cancer ya, menghabiskan harta orang tersebut. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in, kata Habib Abdullah Haddad, kebaikan yang mana, manfaat yang mana, fil mal mamhuk, yang terdapat di dalam harta yang binasa, qad muhigat barakatuhu wa bagiya syarruhu wa fitnatuhu, yang harta yang telah dilenyapkan keberkahannya dan ditetapkan keburukan dan fitnah di dalam harta tadi. Kamu kalau punya harta, kata Habib Abdullah Haddad, keberkahannya dicabut di harta tadi, kemudian keburukannya dibiarkan di harta tadi. Apa manfaat dan kebaikan yang akan kamu dapat dari hartamu itu, kata Habib Abdullah Haddad. Apa manfaat hartamu? Buat apa hartamu itu? Kata beliau. Wal mahaq minhu zahir. Dan keruntuhan atau kebinasaan di dalam harta yang tidak dizakati itu zahir, nampak, bukan ragu-ragu ini ya. Bukan tidak kelihatan, tapi nampak. Wa huwa dhahab suratul mal wa ruju'il insan ba'dal istighna fagiran halu'an jazu'an mutabarriman bi qada'illah. Yaitu hilangnya bentuk harta tadi sehingga manusia itu kembali setelah dia tercukupi, setelah tercukupi dia menjadi fakir. Mutabarriman bi qada'illah. Dia selalu menggerutu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya dia tercukupi, tapi karena dia tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembali dari tercukupi, kembali menjadi fakir, kembali hidupnya selalu penuh dengan haluan, keluh kesah. Hidupnya penuh dengan keluh kesah, kemudian penuh dengan jazuan, cemas. Mutabarriman, penuh dengan gerutu. Selalu mengeluh, selalu cemas, selalu menggerutu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a dzalika li khalqin katsirin. Hal ini terjadi pada sebagian besar makhluk al-mutasahili nabi amri zakah, yang meremehkan zakat,
yang melalaikan zakat. Wa minal mahaq, dan termasuk di antara hal-hal yang meruntuhkan harta tadi, mahkun batinun, secara batin, keruntuhan secara batin. Wa huwa ayyakunal mal fis surah maujudan wa katsiran. Apa contohnya? Mahkun batin ini. Ini yang saya sebutkan tadi. Itu kok ada orang tidak mengeluarkan zakat tapi hartanya banyak. Nah, keruntuhan kebinasaan hartanya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu ada dua bentuk. Yang pertama mahkun batin, keruntuhan secara batin. Bagaimana keruntuhan secara batin? Bentuknya seperti apa? Ayyakunal mal fis surah maujudan wa katsiran. Bentuk hartanya secara fisik terlihat dan melimpah, banyak. Walakin la yantafi' bihi sahibuhu. Tapi pemilik hartanya tidak dapat manfaat sama sekali dari harta itu. La fi dinihi, dalam perkara agamanya dia tidak dapat manfaat dari harta tadi. Nah, hartanya tidak pernah digunakan untuk perkara yang baik, perkara yang mendatangkan ridha Allah. Baik bil infak, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Wa badlil ma'ruf, tidak pernah mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang baik. Wala fi nafsihi, jadi di dalam agama dia tidak pernah. Ada panggilan membantu orang sakit umpamanya, dia tidak pernah mengeluarkan itu. Zakat saja dia tidak pernah mengeluarkan kok. Ini keruntuhan secara batin, padahal dia punya harta, bukan tidak punya harta, tapi dia tidak mampu mengeluarkan hartanya walaupun sedikit. Di dalam agamanya tidak manfaat harta tadi. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala fi nafsihi, dan untuk dirinya harta tadi tidak mendapatkan manfaat. Wa muru'atihi, untuk harga dirinya harta tadi juga tidak bermanfaat. Bisatri wasyana, harga diri itu dengan menutupi diri dan menjaganya dari hal-hal yang tidak baik. Harta tadi tidak bermanfaat untuk dirinya. Saya pernah mendengar cerita ada orang mau ketemu dengan satu konglomerat. Konglomerat ini paling kaya. Mau ketemu aja harus melewati penjaga pintu. Ya Allah, ini kayak raja ini orang. Susah mau ketemu dia nih. Janjinya juga luar biasa. Sampai dia jalan, mau tahu nih seperti apa ini. Punya hotel di mana-mana. Kayak apa nih wajahnya orang ini ya? Seperti apa dia orang kaya ini? Datang dari pintu ke pintu, dari penjaga ke penjaga sampai pintu terakhir. Pintu terakhir dibuka. Ini orang ternyata duduk harus disteril semua karena badannya tidak boleh kena kotor, tidak boleh kena debu, tidak boleh kena apa-apa. Jadi semua yang masuk harus disteril. Makannya semua tidak boleh pakai gula, tidak boleh pakai garam, harus dijus. Mamanya mau makan nasi sama sop, ya nasi sama sop itu harus dijus sampai jadi air disuapkan. Ya Allah, tidak pakai garam lagi, tidak pakai garam, tidak pakai gula. Terus manfaatnya hartanya ini apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Lebih baik saya hidup sehat, bisa makan pakai nasi sama tempe sama kerupuk, nikmatnya luar biasa. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu kenikmatan sehat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling luar biasa itu kenikmatan itu bahagia. Bahagia itu tidak harus dengan uang. Sama seperti ceritanya seorang raja yang tidak bisa tidur berhari-hari. Dia lihat dari jendelanya, dia lihat ada satu fakir miskin yang tidur di bawah pohon. Iri ini raja ini, kok enak ini. Saya tempat sepi aja tidak tidur-tidur, ini di bawah pohon sebelahnya ada orang jalan, orang ini dia bisa tidur. Panggil itu orang itu. Dipanggil.
Dipanggil, kemudian kata raja tadi, kamu kok bisa tidur, itu caranya bagaimana? Kata dia. Kata fakir miskinnya, saya mau tanya kepada raja sekarang, kok raja tidak bisa tidur, itu aneh. Yang aneh itu bukan saya bisa tidur, yang aneh itu raja, kenapa tidak bisa tidur? Kata raja, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Saya tidak punya keinginan di dalam hidup saya ini. Yang penting saya hidup selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada saya. Itu menjadikan hidup saya bahagia. Memang keinginan ini yang menjadikan orang sumpek. Ya. Tidak punya keinginan apa-apa saya di dunia ini. Yang penting saya selalu bersyukur kepada Allah. Oh, seperti ini orang hidup enak ini. Kata raja, mau enggak? Kalau menurut kamu punya harta seperti saya ini, bagaimana hidup kamu? Kata dia, raja, kira-kira kalau raja ini tidak bisa kencing, kata dia, tidak bisa kencing, yang bisa ngobati cuma saya, kata dia. Lalu raja bilang kepada saya, tolong obati ini, saya tidak bisa kencing. Kemudian saya bilang ke raja, sakitnya luar biasa ini. Saya bilang ke raja, saya obati supaya raja bisa kencing, tapi separuh harta istana raja diberikan untuk saya. Kira-kira raja berikan enggak? Kamu kok aneh pertanyaannya? Enggak, ini coba, ini betul nih. Mending bisa kencing enak, apa punya istana separuh. Cuma separuh, yang separuh kasihkan saya, yang separuh punya raja. Tapi raja sehat, bisa kencing. Wah, saya lebih enak bisa kencing normal daripada punya harta banyak tidak bisa kencing. Ya berarti separuh harta raja mungkin diberikan ke saya untuk kencing. Ya. Kemudian berapa hari lagi raja tidak bisa kentut. Kata orang miskin ini, raja tidak bisa kentut. Sudah sembuh bisa kencing, separuh hartanya diberikan ke saya. Berapa hari raja tidak bisa kentut. Kesakitan luar biasa. Pernah lihat orang nggak bisa kentut? Ada orang 11 hari tidak kentut. Bisa guling-guling gitu ya. Sakit orang tidak bisa kentut. Bayangkan gas di dalam ini tidak bisa keluar ini ya. Raja tidak bisa kentut. Kemudian raja datang ke saya bisa menyembuhkan, saya tahu obatnya itu. Saya bilang ke raja, boleh saya obati, nanti raja bisa kentut lagi, tapi harga pengobatannya separuh istana. Yang separuh sudah diberikan buat kencing, yang separuh ini buat kentut. Kata dia. Kata raja, pikirkan baik-baik. Kata raja, buat apa saya punya harta tapi sakit terus hidup saya? Saya berikan separuh harta saya. Kata orang miskin, kalau begitu, sekarang raja tahu, seluruh istana raja ini, itu nilainya buat saya tidak lebih baik dari kencing dan kentut. Kata dia. Sehat itu paling enak. Nah, jadi kalau ada orang sehat, itu orang paling kaya di dunia ini. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat yang kita tidak punya. Sakit terus hidup kita. Yang kita punya ini banyak. Walakin la yantafi' bihi sahibuhu la fi dinihi wala bil infaq wa badil ma'ruf wala fi nafsihi wa mar'ati bisatri wasyanah wa ma'a dzalika, dan di samping itu yatadarrar bihi tadarruran katsiran. Dia akan mendapat bahaya yang banyak sekali dengan hartanya tadi. Bi imsakihi an haqqihi, karena dia mencegah imsak, mencegah harta tadi dari hak-haknya. Haknya tidak diberikan. Wa wad'ihi fi ghairi wajhihi, dan meletakkan hartanya ini tidak pada tempatnya. Imma bi infagihi fil ma'asi, kemudian dia akan wa wad'ihi fi ghairi wajhihi. Lalu karena dia tidak mengeluarkan zakat itu nanti akan mengakibatkan dia menggunakan hartanya fi ghairi wajhihi, tidak pada tempatnya, tidak dengan jalan yang baik. Imma bi infaqihi fil ma'asi, boleh jadi hartanya dia gunakan untuk maksiat, digunakan untuk maksiat. Wal iyadzu billah. Wa imma fi syahawat al-bahimiyah, atau dia gunakan hartanya sekedar untuk memuaskan syahwat hewaniyah. Allati la nafa' fiha wala hasil laha,
yang tidak mendatangkan manfaat dan hasil bagi dirinya nanti di akhirat. Berarti hartanya akan menjadikan hidupnya sia-sia. Padahal dengan harta itu harusnya dia bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibeli harta banyak oleh Allah, dia bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang tidak pintar memegang harta tadi, harta yang seharusnya bisa menjadikan dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah, justru menjadikan dia hancur rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pelajaran yang penting di dalam hidup kita. Mulai sekarang kalau punya harta harus punya celengan, tabungan untuk sedekah sesuai dengan jumlah harta kita. Hartanya 1 juta, sedekahnya 50 rupiah. Tidak pantas lah, 1 juta kok sedekahnya 50 rupiah. Nah, sedekah, sediakan harta sedekah. La yanggus malus sedekah. Harta yang disedekahkan itu tidak mungkin kurang. Kata Rasulullah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali diulang sama Rasul. Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang kalau mau mengeluarkan zakat jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, dia tidak mungkin mengeluarkan zakat selama-lamanya. Nah, karena setiap bertambah harta kita, bertambah keperluan kita. Kita tidak mungkin bisa mengeluarkan zakat nanti. Seberapapun yang kita miliki kelebihan dari harta kita, keluarkan untuk sedekah. Kalau wajib zakat, keluarkan untuk zakat. Nanti hidup kita insya Allah bahagia. Kata Imam Ghazali, harta kita yang benar itu harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan itu invest buat kehidupan akhirat. Harta yang kita simpan itu harta yang kita jaga untuk ahli waris kita. Kan tidak ada yang balik bawa sertifikat, bawa uang tabungan, tidak ada. Begitu dia mati, jenazahnya keluar dari rumah, yang dibawa oleh dia cuma berapa lembar kain kafan itu untuk masuk ke dalam kuburnya disertai dengan amal perbuatan. Yang ditinggal, rumahnya itu ditinggal. Ada orang datang, hebat ini orangnya, kaya raya, rumahnya besar. Menurut kamu gimana? Tanya kepada temannya. Temannya satu orang yang soleh. Menurut kamu orang ini top atau tidak? Hebat tak? Rumahnya aja gitu, seperti ini. Luar biasa. Gimana menurut kamu? Hebat tak? Kata temannya, ini orang kalau mati nanti dikeluarkan dari rumah sini enggak? Ya dikeluarkanlah, masa di dalam terus? Keluarganya enggak ada yang sanggup. Kata dia, kalau gitu enggak hebat. Rumah yang hebat itu yang dia tempati kekal selama-lamanya. Kalau kita tinggalkan, mau buat apa kita hiasi rumah yang kita tinggal? Yang kita tinggal kita hiasi dengan macam-macam. Rumah kita yang kekal dalam kuburan itu pernah kita perhatikan enggak? Kasurnya sudah empuk enggak? Yang di kuburan. Terus kalau rumah yang kita tempati di dunia ini ada nyamuk saja kita sudah bingung. Yang di kuburan ini sudah kita perhatikan enggak? Cacingnya sudah kita bersihkan enggak? Binatang-binatang yang menggerogoti tubuh kita. Rumah yang kita tempati di dunia ini, lampunya begitu mati kita langsung ribut. Yang di kuburan ini sudah beli lampunya enggak? Nah, rumah yang di dunia ini AC begitu mati, satu rumah bingung semuanya. Yang di dalam kuburan ada AC-nya enggak nanti? Yang di dalam kuburan. Itu perabot yang ada di kuburan nanti itu semuanya diberi oleh Allah fasilitasnya kalau kita punya amal yang baik. Di antaranya sedekah. Ini masanya kita bersedekah. Sekarang ini fadilahnya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, memberkahi segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, khususnya
keberkahan di dalam harta, menjadikan harta kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari dalam diri kita kelalaian, dicabut dari dalam diri kita segala hal yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari dalam diri kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta kepada dunia dan diganti rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada para aulia, para ulama, dan dikumpulkan kita bersama mereka semua fiddin wad dunya wal akhirah insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara kita Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf dan Sudaryanto dari penyakitnya, ya syafi ya syafi ya syafi la syifa ila syifa syifaan la yughadiru sagama. Begitu juga yang sakit di antara kita atau di antara keluarga kita, ya syafi ya syafi ya syafi la syifa ila syifa syifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid wa majid irfa anhum kulla ta'abin syadid wa kfihim minal haddi wal hadid al marad syadid jishil adil waj'alhum nuran nurak izan min izak nasam nasrik bahan bahaik ata'an ma'ata'ik harasatan harasatik ta'idam ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahib ridha mas'aluka an takfi wa syarri kulli syarrinaka antallah khalikul akbar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.